Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaidan Nur Muhammad Dafa. Saya dari kelas pemrograman berbasis objek B. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat untuk tugas kuis pertama, yaitu di mana kita diminta untuk mengamati objek-objek yang ada di dunia nyata, lalu kita mengimplementasikan 4 objek yang saling berhubungan atau yang memiliki hubungan ke dalam sebuah program. Oke, di sini saya membuat beberapa objek, yaitu ada objek tas, kemudian objek buku, kemudian objek kotak pensil, kemudian objek tinta, serta objek alat tulis. Oke. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pertemuan ketiga, yaitu konsep dasar PBU. Oke, jadi di Java, sebuah kelas itu atau sebuah objek itu didefinisikan dalam sebuah kelas, di mana setiap kelas itu memiliki modifiernya, kemudian kelas, lalu nama kelasnya. Jadi untuk membuat sebuah cetakan objek, kita menggunakan ini kelas, kemudian nama kelasnya. Lalu setiap kelas atau objek juga memiliki yang namanya atribut dan metode. Atribut itu merupakan sifat atau data-data yang dibutuhkan untuk membentuk suatu objek. Kemudian metode atau aksi yang dapat dilakukan oleh suatu objek. Kemudian untuk aturan dari pembuatan atribut serta metodenya, yang pertama itu untuk atribut. Atribut bisa kita buat dengan memberikan modifiernya. Jadi modifier ini misalkan kita tidak berikan, nanti dia otomatis bersifat public. Yang kemudian tipe datanya, tipe data di sini adalah tipe data yang atas data yang kita inginkan untuk membuat sebuah objek tersebut. Kemudian adalah nama atau variabel untuk menandakan atributnya. Kemudian untuk di sini untuk sebuah atribut itu kita bisa mengassignkan sebuah nilai. Misalkan pada ini saya memerlukan sebuah nilai boolean pada variabel is open, pada awalnya itu bernilai false. Atau juga kita bisa meminta inputan dari atribut ini dalam konstruktor yang kita buat nanti. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan untuk metode. Jadi untuk membuat sebuah metode dibutuhkan beberapa sintaks. Yang pertama adalah kita menentukan modifier dari sebuah metode. Jadi modifier itu untuk menentukan hak akses dari suatu metode. Jadi misalkan metode itu bisa sebagai public, maka metode itu dapat diakses di luar dari kelas itu sendiri. Atau misalkan kita set modifiernya itu sebagai private, maka hanya bisa diakses dalam metode itu sendiri. Lalu kemudian yang kedua pada bagian metode itu ada tipe kembalian. Jadi untuk menentukan atau membuat sebuah metode, kita harus mengetahui tipe kembalian apa yang nantinya akan dihasilkan oleh si metode tersebut. Jadi misalkan kita di sini saya membuat sebuah metode bernama buka, si buka ini tidak mengeluarkan metode tidak mengembalikan nilai apapun, makanya di sini diberi tipe kembalian void, atau yang mana itu artinya tidak memberikan kembalian apapun. Atau misalkan kita ingin membuat sebuah metode yang mengembalikan sebuah nilai, maka kita harus tentukan terlebih dahulu tipe keluaran dari metode tersebut. Atau misalkan di sini saya membuat metode bernama getClassName, di mana tipe kembaliannya berupa string. Maka saya atur di sini untuk tipe data kembaliannya sebagai string. Lalu kemudian untuk bagian yang ketiga itu ada nama metode. Nama metodenya itu kita tentukan. Nama metode itu harus kita definisikan sebagai sebuah kata kerja. Sebuah kata kerja, lalu untuk menuliskan sebuah metode, sebaiknya kita menggunakan huruf kecil semua, atau jika metode terdiri atas beberapa kata, kita menggunakan huruf kecil di awal, dan untuk kata-kata setelahnya diawali dengan huruf besar. Jadi seperti ini, get, ini huruf kecil, terus kelasnya C-nya besar, kemudian name, M-nya besar. Oke. Kemudian setelah nama metode disusul dengan list untuk parameter yang dibutuhkan saat kita ingin menjalankan metode tersebut. Seperti contohnya di ini ada di metode tambah isi, di mana si tambah isi membutuhkan sebuah parameter, yaitu sebuah objek baru, di mana sebuah objek baru ini nantinya akan ditambahkan ke dalam list isi yang ada di konstruktor, ada di atribut di atas dari sebuah kelas atau objek tadi. Kemudian setelah list parameternya, di metode ini ada juga dari badannya. Jadi badannya ini
apa yang ingin kita lakukan atau kita kerjakan, kita taruh di bagian badan yang ditandakan dengan kurung kurabal buka tutup. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konstruktor dan nested class. Untuk konstruktor itu sendiri, konstruktor merupakan sebuah metode khusus di mana metode tersebut memiliki nama sama persis dengan nama kelas yang menjadi induknya atau parent-nya. Maka di sini contohnya misalkan ada sebuah kelas atau objek bernama task, maka untuk membuat sebuah konstruktor kita perlu membuat sebuah metode dengan nama mirip dengan atau persis sama dengan nama kelasnya, yaitu kelas task. Dimana untuk konstruktor kita masukkan ke dalam list parameter sebagai list parameter, di mana ketika kita nanti akan membuat sebuah instance dari objek ini, maka kita perlu memasukkan data-data yang diminta terlebih dahulu. Misalkan di task ini kita diminta untuk memasukkan data berupa merek yang dalam bentuk string, kemudian warna juga dalam bentuk string. Kemudian yang terakhir ada penggunaan nested class. Di sini saya menggunakan nested class di bagian kelas alat tulis, di mana kelas alat tulis ini saya ingin pecah lagi menjadi dua objek yang berbeda, yaitu di dalamnya ada objek ballpoint serta ada objek menghapus. Di mana masing-masing dari objek ini memiliki metode, kemudian juga atribut yang berbeda-beda, tidak ada yang sama sekali. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan sebenarnya apa yang saya buat di sini. Jadi di sini saya membuat sebuah program sederhana untuk membuat menggambarkan sebuah objek task, di mana objek task tersebut nantinya di dalamnya akan bisa berisi kotak pensil atau bisa berisi buku, lalu kemudian di kotak pensilnya itu nanti akan berisi ballpoint, lalu kita bisa memasukkan objek ke dalamnya atau mengeluarkan objek ke dalamnya. Oke, misalkan kita jalankan. Sebentar, masih loading. Oke, jadi di sini saya telah membuat sebuah perulangan dan sebuah percabangan, banyak percabangan, di mana percabangan ini nantinya akan menggambarkan sebuah objek tas, yang mana kita bisa melihat spesifikasi tasnya, terus bisa membuka tasnya, melihat isi tas, terus menutup isi tas, lalu mengeluarkan benda yang ada di dalam tasnya. Sedangkan kita ingin melihat spesifikasi tas ini, misalkan kita pilih satu, kemudian akan ditampilkan bahwa tasnya itu bermerek Alto, kemudian berwarna hitam. Kemudian misalkan kita ingin lihat isi dari tasnya, kita bisa pilih 3, lihat isi tas. Namun di sini kita dapat pesan tas belum dibuka, di mana kita harus, jika ingin melihat isi tasnya, kita harus buka atau kita pilih yang 2 dulu. Misalkan kita buka, akan muncul notifikasi bahwa tas dibuka. Kemudian misalkan kita pilih 3, nah maka akan terdapat list benda-benda yang ada di dalam tas. Jadi di dalam tas ini ada kotak pensil yang bermerek Adidas, kemudian juga ada buku yang bermerek yang berjudul Belajar Membaca. Jadi di sini saya membuat sebuah metode di mana jika kita ingin menggunakan benda yang ada di dalam tas ini, kita bisa memilih yes. Kemudian misalkan kita ingin menggunakan si kotak pensil, maka kita pilih 1. Oke. Jadi di kotak pensil ini nanti akan keluar pilihan baru, yaitu di mana kita bisa membukanya, melihat isi, mengambil isi, tutup, atau kembali ke melihat tas sebelumnya. Oke, jadi misalkan kita buka terlebih dahulu, karena kalau nggak dibuka nggak bakal jalan lihat isinya. Oke, kotak pensil telah dibuka, kemudian kita lihat isinya. Nah, di sini ada kita lihat isi, maka akan keluar list, yaitu penghapus Kiko, ballpoint pilot, ballpoint standar, ballpoint aku, dimana kita juga bisa menambahkan atau misalkan bayangan kita memasukkan benda baru ke dalam kotak pensil tersebut. Kita bisa milih tambah isi, di mana kita bisa milih apa yang ingin tambahkan. Misalkan kita nambahkan sebuah ballpoint, lalu mereknya merek Aqua, lalu misalkan warnanya kita kasih warna ungu. Sebenarnya ini sudah masuk, tapi belum muncul, kita harus selesai dulu. Kemudian kita masuk ke lihat isi. Nah, yang tadinya cuma ada 4 benda, yaitu penghapus Kiko, ini, maka akan bertambah satu lagi, yaitu ballpoint Aqua. Lalu misalkan kita nanti ingin menghapus
data yaitu penghapus Kiko, maka bisa kita lakukan pilih ke ambil isi, lalu mana yang ingin kita ambil. Misalkan kita ambil si penghapus Kiko. Nah, maka jika kita lihat lagi isinya, maka si penghapus Kiko akan hilang. Jadi sebenarnya ini misalkan kita lihat pada codingan, ini merupakan menambah dan menghapus objek baru. Nah, di sini jika saya memilih menambahkan sebuah ballpoint, maka akan masuk ke switch case yang pertama, di mana akan diminta masukkan merek, kemudian warna ballpoint-nya. Nanti akan dibuat sebuah benda baru, yaitu dengan nama tinta baru atau objek tinta. Objek tinta nanti juga memiliki merek dan warna yang sama dengan ballpoint-nya, lalu volume default-nya yaitu 100. Kemudian kita akan membuat sebuah ballpoint yang ada pada objek alat tulis tadi dengan nama new kotak pensil. Ini sebenarnya typo ya, harusnya new ballpoint. Kemudian menggunakan perintah new, lalu kita tuliskan objek barunya yaitu alat tulis titik ballpoint dengan atribut atau konstruktor yang telah kita buat sebelumnya, yaitu merek dari sini, terus tinta baru dari sini, kemudian warna dari sini. Maka akan ditambahkan ke dalam isi kotak pensilnya. Begitu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.